Masih dalam bab program linier, materi selanjutnya adalah masalah yang melibatkan program linier. Program linier biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan melukis garis-garis dan menunjukkan daerah penyelesaiannya dengan memberikan arsiran. Untuk kalian lebih memahami materi ini, kita lihat contoh soal berikut. Dari soal ini diketahui bahwa seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan B. Setiap kue jenis A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu, sedangkan setiap kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Yang ditanyakan adalah berapa carakah dua jenis tepung itu dapat digunakan untuk membuat dua jenis kue? Untuk menjawab permasalahan ini, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kalian ingat kembali materi sebelumnya mengenai model matematika. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah dengan memisalkan variabel X, yaitu banyaknya kue A, dan variabel Y, yaitu banyaknya kue B. Selanjutnya kita bisa membuat tabel. Yang pertama, di sini kita isi dengan X atau yang kita misalkan tadi dengan banyaknya kue A. Dan di sini kita isi dengan Y atau yang kita misalkan tadi dengan banyaknya kue B. Di sini juga kita isi kapasitas. Dan di sini kita isi juga dengan tepung beras. Dari soal tadi diketahui seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras. Ini artinya ibu tersebut hanya mempunyai 1,6 kg. Jadi ini kita masukkan ke dalam kolom kapasitas. Atau jika kita ubah dalam gram menjadi 1600 gram. Dan di sini kue A memerlukan 160 gram tepung beras. Berarti 160 gram kalikan dengan banyaknya kue A. Kue B memerlukan 120 gram tepung beras. Berarti 120 gram kalikan dengan banyaknya kue B. Dari sini kita peroleh 160X tambah 120Y kurang dari sama dengan 1600. Nah, di sini mengapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena seorang ibu tadi hanya memiliki 1,6 kg saja. Jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian di sini kita isi dengan tepung terigu. Di soal tadi diketahui bahwa ibu rumah tangga tersebut mempunyai tepung terigu sebanyak 2,4 kg. Jadi ini kita masukkan ke dalam kolom kapasitas. Atau jika kita ubah ke dalam gram, yaitu 2400. Kemudian kue A itu memerlukan tepung terigu sebanyak 200 gram. Berarti 200 gram kita kalikan dengan banyaknya kue A, yaitu 200X. Dan kue B memerlukan tepung terigu sebanyak 300 gram. Berarti 300 gram kita kalikan dengan banyaknya kue B, itu 300Y. Nah, dari sini kita peroleh 200X tambah 300Y kurang dari sama dengan 2400. Mengapa tandanya jadi kurang dari sama dengan? Karena di soal tadi kan diketahui ibunya hanya memiliki 2,4 kg saja, jadi tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya, dari soal tadi juga diketahui bahwa ibu tersebut hendak membuat lebih dari 2 loyang kue A. Maka, bentuk pertidaksamaan dari kalimat ini yaitu X lebih dari 2. Dan di soal tadi diketahui juga sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Maka bentuk pertidaksamaan dari kalimat ini yaitu Y lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi
model matematika dari persoalan di atas. Yang pertama, 160x tambah 120y kurang dari sama dengan 1600. Atau bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi semuanya dengan 40. Jadi, didapatkan 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 40. Dan yang kedua, 200x tambah 300y kurang dari sama dengan 2400. Ini dapat kita sederhanakan dengan dibagi 100. Hasilnya 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 24. Dan yang ketiga, x lebih dari 2 dan y lebih dari sama dengan 1. Setelah kita membuat model matematikanya, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Namun, sebelum membuat grafiknya, kita harus menentukan dulu titik-titik potong dari masing-masing pertidaksamaan ini. Yang pertama, untuk 4x plus 3y sama dengan 40, diperoleh itu titik-titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y, yaitu 1,12 dan 10,0. Dan untuk 2x plus 3y sama dengan 24, diperoleh titik-titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y itu adalah 0,8 dan 12,0. Baru setelah itu, titik-titik potong ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama, titik 1,12 letaknya di sini, titik 10,0 letaknya di sini, kemudian kita tarik garis penuh. Nah, jadi ini garis untuk pertidaksamaan 4x plus 3y. Dan daerah penyelesaiannya itu seharusnya di bawah garis. Oleh karena kita ingin mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir adalah bagian atasnya. Kemudian letak titik 0,8 di sini, 12,0 di sini, dan kita tarik garis penuh. Jadi ini garis untuk pertidaksamaan 2x plus 3y. Daerah penyelesaiannya itu berada di bawah garis. Oleh karena yang kita arsir bukan daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir adalah bagian atas garis. Selanjutnya, untuk garis X lebih dari 2 itu seperti ini, dengan garisnya putus-putus, dan daerah penyelesaiannya itu seharusnya berada di atas garis. Oleh karena yang kita arsir itu adalah bukan daerah penyelesaiannya, jadi yang kita arsir adalah bagian bawah garis. Yang terakhir, untuk garis pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 1, itu seperti ini. Dan daerah penyelesaiannya seharusnya di atas garis. Oleh karena yang kita arsir bukan daerah penyelesaiannya, jadi yang kita arsir bagian bawah garis. Nah, di sini tersisa pada bagian yang kosong, yaitu pada bagian tengah ini. Nah, inilah yang menjadi daerah penyelesaian dari 4 pertidaksamaan ini. Perlu kalian ketahui juga bahwa dalam daerah penyelesaiannya ini terdapat 25 nokta. Jadi ini adalah grafik dan daerah penyelesaian untuk persoalan di atas. Berdasarkan grafik dan daerah penyelesaian di atas, yang terdapat 25 nokta dalam daerah penyelesaiannya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua jenis tepung itu dapat digunakan dalam 25 cara untuk membuat dua jenis kue, yaitu X ini tadi yang kita misalkan dengan kue A dan Y kita misalkan dengan kue B. Jadi, kedua jenis tepung itu dapat membuat jenis kue A sebanyak 3 dan kue B sebanyak 1. Kemudian kue A sebanyak 3 dan kue B sebanyak 2 dan seterusnya sampai ke 25 cara. Jadi ini kesimpulan untuk soal di atas. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan ini. Baik, pembahasan mengenai materi ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih dan good luck.